Udah, gak usah takut nak Bayu. Bapak kan udah tidur, kata Buk Siti pada menantunya itu. Tapi Buk, kalau Bapak dengar, kata Bayu, ragu-ragu. Ya, jangan sampai dengar toh na Bayu, kata Buk Siti lagi, sambil mengedipkan matanya. Mendengar hal itu, Bayu pun tersenyum, dan dengan ragu ia pun memulai debutnya itu. Lalu selanjutnya, ya, begitulah kira-kira keakraban yang terjalin antara Bayu dan Buk Siti mertuanya. Keduanya sama-sama hanyut akan kebersamaan mereka, bahkan tak peduli dengan resiko yang mungkin saja akan menimpa keduanya. Dan kisah itu bermula ketika suatu malam di mana Bayu duduk termenung di teras rumah sambil ditemani secangkir kopi di meja. Saat itu, bayangan istrinya mendadak hadir lagi. Rasa kangen pada mendiang sang istri membuat keinginannya tak bisa tersalurkan sejak meninggal 6 bulan lalu. Bayu sendiri merupakan seorang yatim piatu. Sehari-hari ia bekerja menjadi buruh proyek dan masih menumpang tinggal di kediaman kedua mertuanya, Pak Hasan dan Bu Siti. Dulu semasa pacaran, Bayu memang tak sengaja melakukan kesalahan, yaitu menghalimi Eli mendiang istrinya. Sampai akhirnya terpaksalah Bayu dan Eli menikah untuk menutupi aib keluarga. Dan dikarenakan belum mapan, serta tekanan ekonomi yang serba kekurangan, Eli harus menjadi TKW di negeri tetangga. Apalagi di sana katanya gajinya besar, sehingga Eli tergiur untuk pergi mencari rejeki di sana. Tapi naas, belum genap 6 bulan bekerja, kabar duka pun datang dari istri Bayu itu. Eli mengalami kecelakaan saat pergi ke pasar dan meninggal sebelum mendapat pertolongan. Duka itu cukup membuat Bayu terpukul. Baik Bayu dan kedua mertuanya merasa kehilangan. Belum lagi putra mereka yang masih berusia 2 tahun harus kehilangan kasih sayang seorang ibu. Beruntung bapak dan ibu mertua Bayu sangatlah pengertian. Mereka masih mengizinkan Bayu tinggal bersama mertuanya, dengan alasan masih ada cucu yang membutuhkan kasih sayang. Kendati demikian, Bayu tak lantas berpangku tangan. Sebagai buruh proyek, Bayu selalu menunjukkan sikap yang rajin dalam bekerja. Ya meskipun sedikit banyak, ia masih ikut makan dengan mertuanya. Tapi sebisa mungkin pria itu ikut andil, memberikan uang belanja untuk ibu mertuanya. Keakraban Bayu dan mertuanya pun sangatlah baik. Hal itu terbukti bagaimana kedua mertuanya itu memperlakukan Bayu seperti anak mereka sendiri. Tak seperti kebanyakan anak mantu yang tinggal di rumah mertua. Bayu dan mertuanya sering ngobrol dan tak kaku untuk bergurau bersama. Bapak mertuanya Pak Hasan berusia 50 tahun. Beliau sudah tak mampu lagi bekerja lantaran sakit stroke sejak setahun belakangan. Sehari-hari pria itu hanya tidur di kamar sambil nonton TV seharian karena memang tak ada lagi yang bisa dikerjakan. Sedangkan ibu mertuanya Buk Siti, selain merawat suami serta cucunya, wanita itu juga bekerja sebagai tukang cuci baju dari rumah ke rumah. Pekerjaan itu tentu hanya cukup untuk membeli beras. Tapi untunglah kadang ada tetangga yang baik hati, memberi uang lebih, lantaran Buk Siti merupakan orang yang cekatan. Meski di usia ke-47 tahun, Buk Siti masih nampak bugar. Perawakan yang kecil membuat wanita tua itu nampak lincah. Hal itu pula lah yang membuat Buk Siti sering dipanggil para tetangga untuk membersihkan rumah mereka. Sebulan pasca kepergian Eli, mungkin Bayu masih bisa menahan kerinduannya. Tapi lewat 2 bulan, dan bulan berikutnya, kerinduan itu semakin menyiksa batinnya. Sebenarnya, Buk Siti sudah menyarankan Bayu untuk berkeluarga lagi. Tapi, Bayu selalu menolaknya dengan alasan ingin setia dan tak ingin membuat putranya kecewa. Tapi semakin lama, batinnya tak bisa kompromi. Seperti halnya malam itu. Tepatnya saat jam 11 malam, Bayu masih duduk di depan terasnya. Ia lantas masuk dalam rumah, berniat untuk tidur, berharap keinginannya mereda. Saat melewati ruang keluarga, nampak ibu mertua dan putranya tidur di depan TV. Semula Bayu mengabaikan mereka. Tapi, ketika langkahnya makin mendekat, Bayu justru menemukan panorama tak biasa pada ibu mertuanya. Nampak Buk Siti tidur dengan lelap, menggunakan daster yang rupanya sedikit hijrah dari tempat semula.
Bahkan segitiga bermuda bunga-bunga pun tak luput dari netra menantunya. Spontan keinginan Bayu pun makin timbul saja. Beruntung akal sehat Bayu masih bekerja. Ia buru-buru pergi ke kamar, berharap keinginannya itu bisa mereda. Tapi di sana, bukannya mereda, bayang-bayang segitiga bermuda tadi justru makin berputar-putar di benaknya. Karena tawahan, akhirnya Bayu pun sedikit membuka pintu, lalu melatih jemawi sambil memperhatikan ibu mertuanya. Kebetulan jarak antara pintu dan mertuanya pun cukup dekat, sehingga dengan jelas Bayu bisa memantau sambil membayangkan Skibi papap dengan mertuanya. Dalam waktu singkat dan tanpa bersuara, semburatlah pundi-pundi kebaikan itu pada pintu. Setelah merapikan diri, Bayu pun keluar kamar. Ia hendak mengambil putranya yang tidur di samping Bu Siti dan memindahkannya ke kamar. Tapi rupanya, saat Bayu hendak menggendong putranya itu, secara bersamaan, Bu Siti bangun dan menoleh. "Loh, Nak Bayu, ibu kira kamu sudah tidur. Tadi kayaknya sudah masuk kamar ya." Mendengar itu, Bayu kaget bukan kepalang. Rupanya, ibu mertuanya itu belum tidur. Ada rasa takut, kalau mertuanya itu mengetahui kelakuannya tadi. Belum Bu. Lah kok ibu belum tidur juga toh?" "Ya belum toh. Lawong tak meremin tapi gak kesirep. Anakmu biar tidur sini aja sama ibu. Kasian, takut kebangun lagi. Kamu tidur sebelahnya aja. Kalau nanti dia bangun, tinggal diajak masuk." Mendengar itu, Bayu pun agak tenang. Sepertinya Bu Siti tak tahu dengan kelakuan baiknya tadi. Beruntung perahu layarnya pun juga sudah tenang. Karena bisa malu juga kalau sampai ketahuan hormat. "Ya udah Bu, Bayu di sini juga. Nemenin ibu." Maksud Bayu temenin Denny," jawab Bayu mencoba bergurau. Bayu memang lumayan akrab dengan Bu Siti. Tak ayal kadang gurauan seperti itu sudah biasa bagi mereka. Singkatnya, Bayu pun repuahan di depan TV, sementara putranya berada di tengah antara Bayu dan ibu mertuanya. Beberapa menit kemudian, suara dengkuran pun terdengar. Saat Bayu menoleh, rupanya Bu Siti sudah tidur. Dengan menghadap dinding dan daster itu pun semrawut, seperti tadi lagi. Sontak keinginan Bayu pun timbul lagi disertai perahu layar yang hormat kembali. Entah keberanian dari mana, Bayu justru memindah putranya menjadi di sebelahnya. Hal itu agar tak ada batas antara dirinya dan Bu Siti. Kalaupun nanti ibu mertuanya itu bangun, Bayu tinggal beralasan jika putranya pindah sendiri. Sejenak, Bayu perhatikan ibu mertuanya itu lagi. Berada sedekat itu, pikiran Bayu pun tambah mumet. Bisa saja ia langsung melancarkan niat mulianya itu. Tapi logikanya masih bekerja. Ia khawatir Bu Siti akan menoyak, dan pastinya ia akan diusir jika ibu mertuanya itu marah. Alhasil, Bayu memutuskan untuk melatih jemawi yang sedikit lain dari yang tadi. Ia ambil perahu layar hormat itu, lalu memarkirkan pada benua-benua di antara segitiga bermuda. Deru angin kian memburu, seiring jemawi makin melaju tinggi. Bayu pun hanyut, bahkan saking hanyutnya, pria itu tak sadar jika pundi-pundi kebaikannya jatuh pada benua di depannya itu. Seketika itu Bayu kaget dan bingung untuk membersihkannya. Ia mencoba berpikir cepat untuk mengatasinya. Tapi, belum juga menemukan cara. Mendadak terdengar suara Pak Hasan memanggil istrinya. Buru-buru Bayu berpura-pura tidur ketika Bu Siti bangun. Wanita itu tak menyadari jika ada pundi-pundi kebaikan di benua itu. Wanita itu langsung beranjak menuju kamar suaminya. Hanya saja, sebelum Bu Siti masuk, ia sempat menoleh ke arah Bayu. Wanita itu terheran, lantaran menantunya sudah berpindah, tepat di sebelahnya tadi. "Walah, mudah-mudahan ibu gak curiga ya," batin Bayu kalang kabut. Singkat kata esok harinya, ketika jam dinding sudah menunjukkan angka 6, Bayu bangun dan melihat putranya makan di dapur bersama ibu mertuanya. Dengan canggung bercampur takut, Bayu melewati mereka menuju kamar mandi yang ada di samping dapur. Bayu sempat menoleh ke arah Bu Siti, tapi mertuanya itu justru membuang muka. Ia tak menyadari jika Bu Siti sudah mengetahui kebaikannya semalam. Terutama pundi,
pundi kebaikan yang menantunya itu letakkan pada dua benua Afrikanya itu. Buk Siti sendiri sebenarnya merasa jengkel pada Bayu. Tapi entah kenapa, ada rasa bangga juga di hatinya. Bangga karena rupanya ia masih bisa membuat pria muda seperti Bayu kesemsem padanya. Aduh, aku ini kenapa toh? Apa jangan-jangan aku Wurber kedua ya? Gumam Buk Siti sambil geleng-geleng kepala menepis pikiran itu. Sejak itu, entah kenapa baik Buk Siti dan Bayu merasa canggung setiap kali berpapasan. Beberapa hari terakhir pun, suasana rumah menjadi beda. Tak ada canda tawa atau obrolan seperti biasa, dan Bayu pun menyadarinya. Ia yakin, sang mertua pasti sudah mengetahui kebaikannya selama ini. Ya udahlah, besok-besok baiknya aku minta maaf. Aku bilang jujur aja, kalau waktu itu benar-benar mumet, pikir Bayu saat itu. Hingga di suatu sore, saat Bayu baru pulang dari tempat kerjanya, pria itu mendapati Buk Siti duduk di depan teras rumahnya. Dalam kesempatan itu, Bayu berniat meminta maaf, sekaligus mengakui kekeliruannya. Ia bahkan sudah siap jika seandainya Buk Siti akan mengusir dan tak lagi menganggapnya sebagai menantu. Yang penting, pikirannya tenang. Meskipun nantinya mungkin ia akan dibenci dengan kejujurannya itu. Buk, Bayu mau ngomong sesuatu, kata Bayu sambil duduk di samping mertuanya. Buk Siti menoleh. Ia pun bisa menebak dari gelagat Bayu. Pasti menantunya itu akan membahas hal kemarin itu. Ibu sudah tahu. Ibu kecewa sama kamu, Nak Bayu, kata Siti dengan nada datar. Mendengar itu Bayu menunduk tak berani menoleh. Maaf Buk, Bayu kemarin benar-benar mumet soalnya Windu sama Eli. Tapi kenapa harus pada ibu toh, Nak Bayu? Bayu terdiam sejenak. Ia bingung untuk menjawab. Soalnya Bayu kesemsem melihat segitiga bermuda itu, Buk, ungkap Bayu, membuat Siti terdiam antara malu dan bingung. Sejenak, suasana menjadi hening. Saat itu Bayu sudah siap, jika seandainya Buk Siti benar-benar akan mengusirnya. Tapi beruntung, suara Pak Hasan yang memanggil dari dalam kamar, membuyarkan kecanggungan mereka. Tanpa menjawab, Buk Siti beranjak meninggalkan Bayu, yang masih merasa bersalah. Dan rupanya, sejak mengetahui alasan Bayu yang sebenarnya, sikap Buk Siti pun berubah seketika. Alih-alih menjaga jarak dengan menantunya, wanita itu justru seperti remaja yang mencari perhatian. Ia malah lebih sering berdandan menor, walaupun hanya di rumah. Seolah-olah wanita itu seperti mengundang sang menantu untuk mengulang kebaikannya. Hal itu sempat pula diperhatikan oleh Pak Hasan tentang perubahan istrinya. Pak Hasan juga sempat bertanya tentang perubahan Buk Siti itu. Tapi istrinya itu hanya beralasan agar Pak Hasan tak bosan melihat penampilannya. Pak Hasan pun tak menaruh curiga. Pria itu menganggap itu mungkin adalah salah satu alternatif untuk menyembuhkan penyakit stroke-nya. Berbeda dengan Pak Hasan, Bayu sendiri malah makin heran dengan sikap ibu mertuanya. Padahal kemarin Buk Siti bilang kecewa. Tapi nyatanya wanita itu justru seperti hendak menggoda Imronnya. Hingga suatu malam, hal yang dikhawatirkan itu pun terjadi juga. Saat itu, Buk Siti, Bayu, serta putranya berkumpul di teras depan. Sampai tak lama kemudian, ketiganya masuk ke dalam. Lantaran rintik hujan mulai turun, dan angin mulai terasa dingin. Di ruang keluarga, Bayu menyalakan TV. Sementara putranya yang mulai mengantuk, meminta Buk Siti untuk menemaninya tidur di depan TV. Bayu sendiri sebenarnya ingin mengajak putranya itu pindah. Tapi Buk Siti justru mencegahnya. Biarin aja di sini sama ibu, kalau sudah tidur baru dipindah. Bayu pun seperti deja vu dengan sikap mertuanya. Ia jadi teringat peristiwa waktu lalu, dan mengira apakah Buk Siti sengaja menguji Imronnya? Karena tak ingin berpikir yang tidak-tidak, Bayu akhirnya memutuskan pergi ke depan teras rumah. Di sana ia kembali memikirkan sikap ibu mertuanya. Ia sungguh tak mengerti mengapa sang mertua seolah memberi kesempatan lagi. Dalam kekalutan itu, mendadak Buk Siti datang menghampiri beberapa menit kemudian. Nak Bayu, boleh ibu minta tolong? Sontak Bayu gugup seketika. Iya Buk, minta tolong apa ya? Pundak ibu pegel, kamu bisa bantu nguyut kan? Jantung Bayu berdebar mendengar ucapan mertuanya. Sebenarnya ia ragu,
Karena bisa saja nanti keadaan berubah kalau ia berdua dengan ibu mertuanya. Tapi, Bayu juga tak mungkin mengatakan tidak dan memberitahu alasan sebenarnya. Sekarang Buk Siti mengangguk, lalu melangkah duduk di depan TV, dan terpaksa Bayu pun mengikutinya. Di sana, Buk Siti pun menyiapkan diri dengan meletakkan kabinet menyisakan bungkusan anugerah-anugerah tersebut. Sebenarnya Bayu mulai deg-degan, tapi akhirnya ia berusaha menyembunyikan dan mulai membantunya. Semula suasana hening, sampai beberapa menit kemudian, "Nak Bayu, sudah hampir 3 bulan loh Ele nggak ada," kata Siti memulai obrolan. "Iya Buk, memangnya kenapa Buk?" Selama ditinggal Eli, Nak Bayu pernah jajan di luar nggak?" tanyanya, membuat Bayu heran. "Ya, gimana mau jajan Buk? Untuk makan aja susah toh," sahut Bayu, sekenanya. "Iya Nak Bayu, jangan pernah jajan di luar loh ya. Lagi pula di rumah kan sudah ada jajanan yang nganggur toh," sahut Buk Siti, tersenyum. "Maksud Ibu?" tanya Bayu, mencoba mencerna ucapan mertuanya. "Alah, kamu kayak nggak tahu aja." Mendengar hal itu, Bayu pun tersenyum. Ia mulai mengerti kemana arah obrolan mertuanya. "Memangnya boyeh ya Buk?" Buk Siti tak menjawab, tapi mendadak ia berbalik sambil tersenyum. "Yo, pokok ojok sampai bapakmu weruh toh, Nak Bayu." Rasa takut Bayu pun hilang setelah mendengar ucapan mertuanya. Ia tersenyum. "Iya Buk." Bayu kan juga nggak ingin ada yang tahu. Tak ingin membuang waktu, Bayu pun merapatkan barisannya. Hingga sebuah sambutan ia haturkan, Siti pun senantiasa menyambutnya. Bayu benar-benar tak mengira jika pada akhirnya ia bakal mendapat kebaikan itu dari mertuanya. Rasanya seperti mimpi yang belum pernah ia alami sebelumnya. Beberapa kali Siti memanggil-manggil nama menantunya, tatkala Bayu mencari-cari kebaikan yang tak pernah ditemuinya. Dan setelah rampung, barulah Buk Siti merubah haluan negara, menyiapkan hati dan pikirannya. Dan begitulah selanjutnya. Bayu berusaha konsisten melajukan perahu menuju tujuan utama. Ia tak ingin mertuanya itu kecewa, karena itu jalan satu-satunya membuat Buk Siti hanyut akan kebaikannya. Sementara itu, di kamar yang letaknya tak jauh dari ruang TV, Pak Hasan nampak mengepalkan tangannya. Pria itu memang tak mengetahui secara langsung rapat paripurna itu, tapi ia bisa mendengar seruan-seruan kebaikan istri dan menantunya. Mendadak kepalanya terasa pusing. Bahkan, saking pusingnya pria itu hendak mengambil segelas air di sebelah divannya. Tapi sayangnya, gelas itu terjatuh karena Pak Hasan tiba-tiba kaku dan tak sadarkan diri. Pia! Bayu dan Siti yang mendengar suara gelas jatuh itu pun kaget. Sejenak, mereka saling menoleh. "Kayaknya Bapak itu Buk," kata Bayu pada ibu mertuanya. Mendengar itu, Buk Siti segera satset berlari menemui Pak Hasan di kamarnya. Dan betapa terkejutnya Buk Siti mendapati ada gelas pecah. Sementara Pak Hasan tergeletak di lantai. "Loh Pak, Bapak kenapa toh?" panggil Buk Siti, tapi tak ada jawaban. Akhirnya malam itu juga Bayu dan Buk Siti membawa Pak Hasan ke rumah sakit. Tapi sayangnya, ketika tiba di sana dan mendapat perawatan sebentar, nyawa Pak Hasan tak tertolong. Pak Hasan pun meninggal dunia. Buk Siti pun menangis sesegukan. Begitu pula Bayu yang hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri. Keduanya pun menyadari semua itu karena kekeliruan mereka. Dan akhirnya sejak peristiwa itu, baik Buk Siti dan Bayu memutuskan untuk mengakhiri keakraban tersebut. Untuk mengantisipasi kejadian itu terulang, Bayu memilih mengontrak rumah dan berpisah dari mertuanya. Keduanya sama-sama terpukul dengan kepergian Pak Hasan dan berjanji mengubur kenangan kelam yang sempat mereka lalui bersama.